Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel saya, Soal Sepatu Ajaib, channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Di video kali ini saya ada sepatu futsal yang sudah pernah dijahit ya, tapi bukan saya yang menjahit, tapi sepatunya itu lepas lagi. Lepasnya itu bukan karena jahitannya yang lepas, tapi outsole-nya yang rusak ya. Jahitannya masih utuh, tapi outsole-nya yang rusak, yang outsole-nya patah atau outsole-nya bukan patah sih, tapi sobek ya. Dan apakah bisa diperbaiki? Mari kita simak saja bersama ya di meja pengerjaan. Oke, dan kawan-kawan bisa perhatikan ini sepatunya ya, yang ini ya. Tadi yang sudah saya bilang ya. Ini sudah dijahit tapi bukan saya yang menjahit ya. Ini sudah dijahit tapi ini sobek ya. Kawan-kawan bisa lihat sendiri sobek ya. Ini sepatu futsal sobek nih dia ya. Apakah ini masih bisa diperbaiki? Dan ini juga ada, nah ini sobek ya, jadi dia jebol ya, jebol ke bawah karena ini sobek ya. Terus gimana cara memperbaikinya? Apakah ini masih bisa diperbaiki? Nah itu dia ya, pada sobek jebol seperti ini jawabannya adalah masih bisa, tergantung kesabaran dan ketelatenan kita lah. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita mulai dari yang mudah dulu ya. Caranya simple banget. Nih, saya contohkan ya. Talinya kok masih nempel. Ini kita bongkar dulu talinya ya. Caranya sangat 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 simple. Nah, caranya adalah kita potong, kita tarik aja ya. Ini, nah ini ya, tarik aja, putuskan saja ya. Ini putuskan semua. Karena ini juga sudah nggak fungsi ya dari sini ya. Nah, ini caranya kita potong, kita rapikan dulu ya. Kita luruskan dulu. Nanti kita rapikan dulu. Bentar, saya mau merapikan dulu. Jadi biar nggak bergelombang-gelombang ya. Nah, ini sudah rapi ya. Sudah rapi, terus kita juga harus bongkar ini. Kita harus bongkar jahitan atasnya ya. Ini dari senar ya, senar senar pancing ya dia menjahitnya. Apakah boleh bang? Boleh aja sih. Nggak apa-apa, mau dari senar pancing, senar raket, mau dari benang nilon, oke-oke saja. Bentar saya hadapkan kameranya di ini ya. Saya bongkar-bongkar dulu. Jadi kita bisa menghemat uang kita yang tadinya mau beli buat beli sepatu. Kalau bisa diperbaiki seperti ini ya lumayan ya. Lumayan nanti bisa dipakai kembali. Dan setelah ini selesai ya kita bisa apa? Kita bisa gosok ataupun amplas bagian ini ya. Yang mau nanti kita lem ya. Gosok memakai apa saja biar bekas lem yang lama itu hilang ya. Nah, terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita harus mengemal ya. Mengemal itu menggaris, membuat garis ya. Di mana membuat garisnya? Yaitu di sini ya. Kita mal jangan sesuai yang dulunya ya. Jadi kita tetap di bawahnya ya. Kita pakai ballpoint seperti ini, kita garis di bawahnya. Ini nanti buat tanda kita untuk mengelem ya. Tanda kita untuk mengelem dan tanda kita untuk menempelkan ya. Ini kita anggap sebagai nanti buat tanda. Tanda mengelem dan tanda untuk menempelkan ya. Ini sudah terbentuk. Langkah selanjutnya adalah kita harus mengelem ya. Ini saya pakai lem fok yang warna biru. Oh ya, di sini saya memakai lem fok yang warna biru. Kita lem dulu dari kita coba lem dan di sini saya memakai lem fok biru seperti ini ya. Kita lem dulu memakai lem fok biru.
dilem rata ya, rata. Maaf saya pakai tangan ya, karena sudah terbiasa pakai tangan. Kan kawan jangan tiru ya, pakai apalah ya. Tapi kalau saya lebih suka pakai tangan sih. Oke ya, kita tunggu kering sekitar 10 menit ya. Oke, dan ini pastinya sudah kering. Lanjut kita menempelkan ya. Kita tempelkan saja sesuai yang tadi. Yang tadi sudah kita ukur. Nah, ini sudah menempel ya, sudah menempel. Ini bentuknya juga sudah tidak sudah beraturan ya, bukan semraut seperti tadi ya. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita harus menjahitnya ya. Tapi sebelum menjahit, kita coba beri jalan benang dulu ya. Diberi jalan benang memakai alat penyayat ya. Bentar, saya mau membuat jalan benangnya dulu ya. Nah, ini seperti ini, kita buat jalan benangnya dulu pakai alat penyayat yang kawan-kawan punya ya. Kalau kawan-kawan alat penyayatnya pakai silet ya nggak apa-apa, kalau pakai terserah mau pakai cutter juga nggak apa-apa ya, pokoknya sepinter-pinternya kawan-kawan lah ya. Kalau saya mau pakai ini ya, alat penyayat yang mudah dorong, pakai jeruji payung ya, jari-jari payung. Nah ini dia setelah disayat hasilnya mantap ya. Setelah ini barulah kita jahit ya. Di sini saya harus memakai jarum yang kecil. Nah ini saya kasih ini ya, saya gesekin ke ini lilin biar agak licin nantinya. Kita mulai dari sini ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya harus mulai dari bawahnya lagi ternyata. Bentar, saya akan kasih jalan benang buat bawahnya lagi ya, karena ini harus mulai dari bawahnya ternyata, dari belakangnya. Nah, saya mulai dari sini biar kuat ya. Nah, saya mulai dari sini, saya memakai benang ini ya, benang coklat. Bentar, coklatnya bagusan mana sama yang ini? Oh, bagusan yang ini ternyata. Ini terlalu tua. Ya, ini terlalu tua. Kita pakai coklat yang muda ya. Jaminan kawan-kawan setelah tahu hal ini tidak membuang sepatu yang sobek di bagian depannya tadi. Tapi juga tergantung tukang solnya ya. Mau apa enggak memakai cara-cara seperti ini ya. Kalau nggak mau ya kawan-kawan bisa request ya. Ini dia sudah mulai menjahit ya. Dan menjahitnya pun ini tidak terlalu susah ya, karena banyak karet. Sangat mudah banget. Dan ini juga ukurannya tidak berubah ya, karena saya menjahit tidak saya naikkan ukurannya tadi ya. Ketika saya menempelkan pakai lem itu ukurannya di ukuran yang sama seperti ukuran lama. Bang lah itu kalau nanti sobek lagi gimana? Kalau sobek lagi kebawain lagi ya. Selama apernya masih sampai atau masih bisa, itu masih bisa dikebawahin terus. Bang lah kalau sudah mentok gimana? Ya kalau sudah mentok ganti outsole ya. Kalau kawan-kawan punya duit lebih berarti beli baru. Bang apakah pakai lem fog itu kuat? Enggak ya. Apakah bisa dikasih lem Loctite? Bisa ya. Mau coba? Akan saya contohkan kalau kita menambahkan lem Loctite di sini ya agar kuat. Nah, ini saya pakai lem Loctite untuk menambahkan di bagian depan-depannya biar kuat. Apakah bisa? Bisa saja sih.
Biasanya kan kalau pakai lem fog itu masih agak renggang ya. Kita bisa menambahkan lem lock itu di bagian depan-depannya seperti ini. Jadi nggak usah semua ya, hanya di bagian depan-depannya saja. Tambahkan lem lock itu sedikit-sedikit ya. Hanya khusus di bagian depannya saja ya. Setelah dikasih lem lock itu, kita press-press seperti ini ya agar lemnya kuat. Oke ya, setelah itu kita mulai menjahit kembali ya. Kita mulai jahit lagi ya. Ini sudah double lem ya, lem lock kita plus lem fog dan dijahit juga. Double lem plus dijahit, wah hasilnya nggak bisa dibayangkan kuatnya seperti apa. Nanti hasilnya pasti kawan-kawan kaget ya. Soalnya awalnya tuh bener-bener rusak ya. Ini masih proses menjahit ya. Tunggu saja sampai nanti selesai ya. Sebenarnya sih pegel banget ya tangan saya, tapi ya orang namanya kerja ya, kerja itu ya nggak ada yang serba enak. Kerja itu serba nggak enak, yang enak itu duitnya ya atau bayarannya. Kalau kerjaan apapun tuh ya pasti nggak enak ya. Tapi kalau disyukuri, dinikmati itu ya, ya bukan menjadi beban ya. Jangan anggap kerjaan sebagai beban. Apalagi kerjaan seperti ini ya, tiap hari disuguhi dengan problem-problem yang beda-beda ya. Mengharuskan otak kita untuk berpikir keras ya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan sepatu yang mungkin itu kadang nggak sama ya. Ini ya tinggal kita menalikan saja. Kita menalikan. Nah ini sudah ditali. Kita potong seperti ini. Kita potong terus setelah itu kita coba masukkan memakai alat alat pendorong ya. Alat pendorong mana nih alat pendorongnya? Bentar, saya mau cari alat pendorong dulu. Oke, kita dorong ini ya. Ini sisanya kan masih membekas seperti ini. Kita dorong memakai alat. Nah, seperti ini. Setelah itu kita lihat hasilnya ya. Hasilnya menjadi rapat lagi ya.
dan bentuknya juga tidak aneh ya, bentuknya rata seperti ini. Jadi bentuknya tidak aneh. Yang awalnya sepatunya tuh seperti ini ya. Tadi awalnya sepatunya nah jebol seperti ini ya. Jebol dan ini nggak bisa dipakai ya. Jebol seperti itu. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini masih bisa dipakai ya. Nah, jebolnya hilang ya. Jebolnya hilang, dia sudah rapat kembali, sudah bisa dipakai. Dan akan saya perlihatkan juga ya ini ya, rata ya. Jadi nggak aneh, hasilnya menjadi bagus kembali. Oke kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat, semoga yang punya sepatu futsal rusak bisa diperbaiki kembali dengan cara tersebut. Tentunya rusaknya itu sobek ya, sobek di bagian karet depannya atau karet samping atau karet belakang pun bisa. Oke ya, semoga itu bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.